Beberapa waktu lalu muncul headline berita di berbagai media yang menyebutkan bahwa Gubernur Anies Baswedan mengizinkan aktivitas bukber alias buka bersama di mal-mal dalam kondisi pandemi. Headline tersebut kemudian memicu kritik, bahkan caci maki yang ditujukan pada Gubernur Anies. Rupanya nih ya, netizen saat itu tergocek oleh headline berita karena ketika dilihat isinya, Gubernur Anies mengizinkan bukber dengan aturan protokol kesehatan yang sama seperti yang sudah diberlakukan selama ini. Jadi jumlah orang tidak boleh melebihi kapasitas dan duduk atau berdiri juga tetap harus berjarak. Izin untuk bukber yang dimaksud Gubernur Anies bukan izin untuk kerumunan. Gara-gara isu ini saya jadi penasaran nih, bagaimana sebetulnya persepsi warga Jakarta hari ini terhadap pandemi? Apakah warga sepakat dengan pembatasan yang masih terus diterapkan pemerintah atau justru sebaliknya? Simak selengkapnya di rubrik terbaru dari Geolive, Kata Warga, bersama saya Hendrik Siombi. Untuk mengetahui bagaimana pandangan warga Jakarta terhadap pandemi dan aturan-aturan protokol kesehatan yang membatasi aktivitas, saya sudah mewawancari beberapa warga di wilayah Jakarta. Simak yuk apa kata warga di video berikut ini. Kalau menurut aku ya, pemerintah itu selalu membesar-besarkan. Kalau saya sih ya udah pada nggak takut sama corona lagi gitu. Oh, udah mulai ini Iya, ya? kan udah ada vaksin juga, jadi udah merasa dilindungi. Oke. Makanya jadi pada keluar. Sih penyakit biasa, cuman ya menular lah gitu. Menular. Makanya kan tahun kemarin aja saya 3 bulan di kampung. Oh, sempat balik kampung? Iya. Ya, di situ habis lebaran sini. Ini aja masih mas itu. Kita kerjanya gitu sering di jalanan. Ya bawa masker serep, bawa protokol kesehatan lah. Sadar gitu. Kalau sekarang sih udah biasa aja sih. Mungkin karena memang udah banyak obat-obatan juga kan beberapa. Terus juga ada vaksin juga, jadi mungkin kayak lebih sedikit tenang, tapi memang tetap waspada sih pastinya. Kalau menurut aku sih, corona virusnya sendiri nggak berubah ya. Dia masih berbahaya, cuman mungkin yang berbeda itu orang-orangnya. Sekarang yang aku lihat udah lebih santai, lebih rame keluar-keluar. Kalau tahun lalu waktu masih baru-baru tuh kayak bener-bener sepi banget, orang-orang masih takut banget keluar gitu. Senang banget lah Bang. Bisa bukber bareng lagi ya? Iya. Dari tahun kemarin kan kagak bisa bukber. Iya, benar. Gak masalah sih sebenarnya, cuman ya selama ini kan kalau buat aku sih setuju-setuju aja sebenarnya, karena memang ya mungkin di saat lagi kayak gini kan ya memang sebenarnya apa ya, kangen untuk kumpul bareng ya kan, kumpul bareng sama temen, buka puasa, nongkrong segala macam. Tapi ya kalau misalnya memang pemerintah masih kasih kebijakan itu sebenarnya bagus banget gitu, karena kayak ya mungkin dia masih bisa memberikan waktu luang untuk kayak masyarakat tuh ya udah berkumpul, ketemu teman, ketemu keluarga gitu. Yang penting memang ya sesuai protokol, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu aja sih. Yang penting jaga jarak kalau pakai masker. Soalnya saya itu sering ngantar ke Wisma Kemayoran tuh. Oke. Dijaga sama polisi tentara, tapi kok di sana diberi kebebasan kita dekat sama pasiennya gitu. Oke. Ngantar langsung dikasih, kok gak dibatasin gitu. Bener. Katanya ya yang penting jaga jarak sama pakai masker lengkap gitu. Nggak dibatasin, jadi ya yang penting jaga jarak, selalu jaga kebersihan, pakai masker gitu. Tapi kalau misalnya bener? Ya kalau misalnya benar ya kita juga ikut buka puasa. Oh, mau ya, berani ya? Ya. Mungkin buka bersama kalau nggak berkerumun kan mungkin lebih baik gitu, mengikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah, buka bersamanya gitu. Iya, tetap Ya, menjalankan. kalau dibagi-bagi apa tuh, kayak dibagi makanan kan, kalau berkerumun kan sama aja itu. Walaupun pakai masker tapi berkerumun kan, sama aja dampaknya gitu. Gimana ya? Contohnya aja kayak misalkan masyarakat dilarang untuk merayakan hari-hari pernikahan kan, nggak boleh dirayain lah ibaratnya. Benar. Tapi kenapa pemerintah kemarin menjadi saksi pernikahan artis, salah satu artis? Siap.
Oke, iya. Kan satu. Dan kedua, kenapa kalau misalkan memang vaksin untuk masyarakat, kenapa harus diduitin? Maksudnya diduitin itu harus bayar berapa. Oke, benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau emang masyarakat dilarang mudik, Iya. kenapa mall, bioskop, tempat apalagi ya, kayak wisata, kenapa Tempat dibuka? hiburan. Iya. Oh. Kan jadi mempertanyakan dong, kalau Oke. emang ibaratnya kita masyarakat harus menuruti pemerintah dalam arti PSBB atau Iya, peraturan-peraturan yang ada. Itulah ya kan. Kenapa hanya mudik aja yang dilarang? Kalau Iya. emang mudik dilarang, harusnya semuanya dong. Ya kan? Nah, dari hasil wawancara saya dengan beberapa warga, ternyata secara umum warga sudah merasa mulai terbiasa dengan keberadaan COVID-19 dan tidak lagi memiliki ketakutan terhadap virus tersebut seperti di awal-awal kemunculannya. Hal ini terutama dipengaruhi oleh keberadaan vaksin COVID-19 yang sudah mulai didistribusikan kepada warga di awal tahun 2021 ini. Dari hasil wawancara saya juga terlihat bahwa warga sebenarnya suportif dengan kebijakan protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah sampai saat ini, termasuk dalam aktivitas bukber. Izin untuk melakukan bukber meski dengan segala pembatasannya juga memberikan kebahagiaan tersendiri karena tahun lalu nih warga nggak bisa mengalami momen-momen bukber seperti biasanya. Adapun suara kritis terhadap pemerintah lebih kepada mempertanyakan konsistensi logika pemerintah dalam menerapkan aturan. Misalnya saja nih, kalau bukber diperbolehkan, kenapa mudik dilarang? Apakah dalam mudik tidak bisa diberlakukan protokol juga? Larangan mudik ini memang wajar menimbulkan pertanyaan. Sementara mal-mal, bioskop, dan tempat wisata dibuka. Kok mudik dilarang? Membuat saya berpikir juga nih, sama seperti ketika diberlakukan penutupan RPTRA yang sebagian besar adalah ruang terbuka, di mana risiko penularan lebih rendah daripada ruang tertutup. Apa sih pertimbangan pemerintah membuka mal dan bioskop tetapi menutup RPTRA? Nah, untuk menjawab berbagai keresahan ini, kita tunggu saja apa kata pemerintah. Yang pasti dalam isu bukber dan protokol, warga mendukung kebijakan pemerintah saat ini. Saya Hendrik Xiaoming pamit dulu, jangan lupa like dan share video ini. Plus subscribe juga dong channel Geolive. Sampai ketemu di episode Kata Warga selanjutnya.